Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta insya Allah kita yang sedang memantaskan diri untuk menjadi pengikutnya. Tak terasa hampir sepertiga dari bulan Ramadan kita telah melalui hari ke-9 dan sebagian dari saudara kita telah melewati sepertiganya. Kita tinggal bisa menanyakan pada diri sendiri bagaimana, sejauh mana puasa kita berdampak kepada ketakwaan kita. Dan ketika ada peningkatan ketakwaan, maka salah satu cirinya kita udah merasa gitu ya, siap bertemu dengan Allah SWT. Dan insya Allah surga menunggu kita. Di mana ibu-ibu udah siap masuk surga duluan? Ada yang udah siap? Pak DKM siap masuk surga duluan? Udah disiap. Udah sepertiga Ramadan. Ada satu kisah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi masuk surga cepat atau lambatnya itu tidak tergantung kepada cepat atau lambatnya kematian kita. Ada satu kisah yang menjadikan ini bisa dijadikan motivasi. Di zaman Nabi ada dua orang datang ke Madinah, kemudian bermukim. Dua orang ini masuk Islam bersamaan. Sebutlah si A dan si B. Selang berapa waktu terlihatlah itu ya, si A ternyata lebih rajin ibadahnya, tapi ternyata meninggal duluan, dan meninggalnya pun dalam keadaan istimewa, puncak dari amal seorang muslim, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara si B meninggal 1 tahun kemudian. Si B ini terlihat dari pengamatan para sahabat orang yang biasa aja ibadahnya apa gitu. Dan meninggalnya pun biasa, tidak dalam peperangan, tidak dalam jihad fisabilillah. Tapi ada satu sahabat, Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi setelah kematian orang yang kedua, ya si B ini. Dalam mimpinya ada satu orang penunggu di pintu surga memanggil, dan yang bikin terkejut ternyata yang dipanggil adalah si B dulu, yang tadi meninggalnya belakangan, dan caranya pun biasa, tidak jihad fisabilillah. Kemudian baru setelahnya si A dipanggil, yang mati syahid dengan amalan yang lebih baik kelihatannya. Setelah itu Thalhah menunggu panggilan, tapi kata penjaganya, kamu belum waktunya, silakan pulang. Setelah itu terbangunlah Thalhah ini radhiyallahu anhu, lalu bercerita karena merasa aneh, orang yang kelihatannya rajin kemudian meninggalnya syahid ya, tapi masuk surganya belakangan. Maka tersebarlah di kalangan sahabatnya, dan semua sahabat merasa bingung juga, heran, kenapa bisa gitu ya. Akhirnya sampai pada waktu
Bincang-bincang ini nyampe kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menyampaikan pada para sahabatnya, kenapa kalian heran? Itu mudah sekali. Bukankah dalam 1 tahun itu si B melakukan begitu banyak ruku, begitu banyak sujud dan amalan yang lainnya? Dan bukankah dalam 1 tahun itu si B ya, melewatkan 1 bulan yang sangat agung, bulan Ramadan? Ternyata disitulah kuncinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi bolehlah kita bermimpi gitu ya, mendahului para syahid pejuang di Gaza sana yang telah meninggal. Tapi syaratnya tentu ya, kita melakukan di sisa umur kita itu semuanya kebaikan. Dari hari ke hari kita semakin baik, semakin sholat, semakin ibadahnya berkualitas. Dan tentunya yang paling penting, kita mengorientasikan ya, kehidupan ini untuk apa kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah hakikat dari tujuan kita diciptakan. Yang diinginkan oleh pencipta kita, Allah Rabbul Alamin. Sudahkah kita mengorientasikannya ke sana? Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, sebagaimana tadi saya bacakan ayat kedua dari surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mati dan hidup itu adalah ujian yang Allah ciptakan untuk kita, untuk menguji siapa di antara kalian, di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi di sini poinnya adalah yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau kita di bulan Ramadan ini gampang sekali beramal, tapi sudahkah kita menghitung yang diterima Allah, yang terbaik kita persembahkan untuk Allah, yang diterima seberapa persennya? Jangan-jangan amal-amal yang kita anggap kebaikan menjadi pahala, menjadi bumerang, menjadi dosa bagi kita. Saya membacakan surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin." Ini Allah sudah mengancam kita, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka, Bapak. Alladzina hum ala sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai sholat. Entah itu lalai waktunya, lalai pikirannya, hatinya. Bisa jadi kita sholat menghadap Allah, tapi hati kita berharap pada manusia. Kita berharap dicap sebagai orang yang baik, orang soleh, orang yang selalu bermusik, orang yang sholatnya banyak di bulan Ramadan. Bisa jadi kan? Oleh karenanya di sepertiga Ramadan ini sudah saatnya kita pertama tadi mengorientasikan hidup kita ya. Semuanya kalau bisa usahakan diniatkan untuk ibadah. Apalagi yang ibadah mahdhum seperti sholat, puasa. Kemudian kita selalu berusaha menjaga amal-amal kita ya, kita persembahkan yang terbaik untuk Allah di bulan suci ini, agar kita lulus ujian kehidupan ini, dan akhirnya kita menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang muttaqin yang dari ke hari sebagaimana tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu disebutkan itu adalah kata kerja fi'il mudhari kalau dalam bahasa Arab, dan itu terus diupayakan, tidak tetap gitu ya. Terus diupayakan, naik dari hari ke hari sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik ya. Dalam keadaan seorang versi
seorang hamba yang terbaik yang kita usahakan. Itulah yang akan menjadikan umur kita yang panjang, dari tahun ke tahun akan memberikan manfaat kita dan mempercepat insya Allah masuknya kita ke dalam surga Allah SWT. Sebagai pengingat, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amalahu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan terbaik amalnya. Ini hadis yang mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan selalu mengingatkan dari hari ke hari kita melewati bulan Ramadan ini, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam kita beramal soleh adalah untuk yang terbaik kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sholat tarawih yang semoga Allah rahmati, Allah ampuni. Sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat untuk diri pribadi saya dan jamaah sekalian, dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik agar bisa melaksanakan ilmu yang kita dapat dari siapapun untuk kemudian menjadi amal soleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.